Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'alim wa ta'alim tadakkur tadkir naba wal intifa ibadah sifat dan atuna tamasuk bi kitabillah. Sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marudati wa babsatu wa rasulillah. Inna Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Salatu wassalam syarafil anbiya mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Kita lanjut di Zubat Ibn Ruslan. Terakhir masih di mukaddimah kita ini. Mukaddimah ini isinya adalah tentang usuluddin, atau dasar agama, itu tauhid atau akidah, mulai dari awal. Juga soal usuluddin ada beberapa tanbih, peringatan tentang pentingnya ilmu dan pentingnya amal dengan ilmu, juga pentingnya iman, ketakwaan, pentingnya niat, pentingnya ketaatan dengan makan yang halal. Nah, kemudian mulai dari atau mimman haraman yakulu itu binai pokoknya jahalu sampai di situ. Kemudian faktor yakinan bil fuadi wa jismi bihadatil alami badal adami, dan yakinlah, putuskanlah secara yakin dengan hatimu wa jismi, dan teguhkanlah tentang hudusnya alam setelah ketiadaan, terjadinya alam setelah ketiadaan. Mulai dari situ tuh bicara tentang tauhid, akidah, usuluddin, sampai kepada terakhir yang sudah kita bahas, wal auliya, ya. Terus masalah ayun muridun dan seterusnya, sifat-sifat Allah, kalamuhu, kalamnya Allah. Terus tentang Rasul SAW, tentang para Rasul, para Anbiya, Musa SAW, tentang kekhususan Rasulullah SAW. Juga paling abdulnya manusia setelah beliau, itu tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Juga keutamaan para ulama, seperti Imam Madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik. Dan juga tentang aulia, tentang para wali memiliki karomah, itu terakhir, wal aulia tahu karomatil rutab, kemudian tahu liwaladin bifari ab. Sekarang dalam qala Syekh radhiyallahu anhu, walam yajuz li ghairi ma'dil kufri khurujuna ala waliyil amri. Dan tidak boleh walam yajuz li ghairi ma'dil kufri, tidak boleh di dalam selain murninya kekafiran, apa khurujuna, keluarnya kita, ala waliyil amri, atas orang yang memegang kekuasaan, memegang perkara. Jadi kita tidak boleh keluar dari memberontak kepada pemegang perkara, pemimpin, imam, pemimpin secara politik, bahasa sekarang ya presiden dan sebagainya. Tidak boleh memberontak ghairi mahdil kufri, selain pada kekafiran yang jelas, kecuali kalau sudah dia melakukan kekafiran yang jelas, yang tanpa takwil, tanpa tafsir lagi bahwa itu kafir, baru boleh memberontak selama dia sholat. Sebab Rasulullah SAW juga gitu, pernah mewanti-wanti. Dan taat kepada ulil amri wajib selama tidak memerintah kepada kemaksiatan. Itu dikutip ayatnya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, An-Nisa ayat 59. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri, orang yang memegang perkara.
uli itu yang memiliki, yang mempunyai, al-amri itu perkara. Ulil amri bisa ditafsirkan dua, ulama dan umaro. Kalau dulu zaman Khulafaur Rasyidin, 4 orang ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka ini ya ulamanya ya umaronya, dua-duanya. Tapi setelah 4 orang ini, ulama sendiri, umaro sendiri. Ya. Dulu zaman 4 khalifah itu ya ulama ya umaro. Kalau orang Jawa bilang ya pandito ratu, ya pandito, ulama, ya ratu, ya raja. Ya. Kemudian maka wajib taat pada ulil amri. Tapi taat pada ulil amri tidak mutlak. Buktinya di situ Allah bilang ati Allah, diulang lagi wa atiu rasul wa ulil, bukan wa atiu ulil amri. Wa ulil amri itu diatafkan saja. Tanpa mengulang kalimat atiu. Kalimat atiu cuma ada pada Allah dan Rasul. Artinya perintah taat pada Allah dan Rasul itu mutlak. Tapi ulil amri itu tidak mutlak selama mereka taat pada Allah dan Rasul. Maka tidak wajib taat ketika mereka memerintahkan pada kemaksiatan. Tapi memberontak tidak boleh. Karena ongkosnya mahal, terlalu mahal. Memberontak itu memecah belah umat. Dan ongkosnya terlalu mahal. Di perang saudara, di sebagainya. Ya. Maka tidak diizinkan, hukumnya haram buat. Hanya nanti dalam fikih itu ada bab khusus masalah buhot. Di Fathul Qorib nanti itu. Ketika sudah membahas masalah jihad, peperangan, itu sudah membahas masalah fikih. Bahasanya fikih politik, fikih untuk mengatur. Nah itu, buhot itu hukumnya nggak boleh. Kecuali itu namanya tidak boleh. Lam yajuz fi ghairi mahdil kufri, dalam selain terang murninya kekafiran, apa khurujuna keluarnya kita atas walil amri. Tidak boleh kita keluar dari walil amri selama bukan kekafiran. Ya. Itu dikutip juga hadis dari Hudzaifah, man faraqal jama'ata qaida shibrin faqad khala arif qatal Islam min unuki. Siapa yang memisah dari jamaah kelompok umat Islam walaupun satu jengkal, qaida shibrin, sekadar satu jengkal, faqad khala arif qatal Islam min unuki, berarti dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Waliyadzubillah, yang menyampai pada kemurtadan. Wa jara baina sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nuthbitu. Wa jara baina sahabi naskutu. Dan apa-apa yang berlaku antara sahabat, yang terjadi antara sahabat, itu baina sahabi, dengan kasrah boleh, ya, dengan kasrah. Sebenarnya sihab itu maknanya. Jadi jamak dari sohbun, sihabun. Sohibun, jamaknya sohbun atau sihabun. Pemajaro baina sihabi naskutu. Lebih tepatnya dengan kasroh. Baina sihabi naskutu. Dan apa yang berlaku antara para sahabat, naskutu, kita diam. Kita tidak ikut komentar. Naskutu anhu, darinya, dari ma. Kita diam darinya, dari ma. Ya. Kenapa? Sebab apa yang berlaku di atas sahabat itu kebanyakan itu dengan ijtihad. Ya. Yang berlaku antara sahabat itu biasanya dengan ijtihad. Ijtihad mereka. Kadang berbeda seperti Siti Aisyah waktu mau Sayyidina Ali membawa rombongan. Sebenarnya nggak ingin perang, tapi terjadi hanya karena provokator, hanya terjadi perang Jamal antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali. Padahal itu perbedaan ijtihad. Siti Aisyah ingin supaya segera diusut pembunuh Sayyidina Utsman. Karena Sayyidina Ali mengatakan jangan dulu, karena ini masih kacau. Pembunuh Sayyidina Utsman itu menyusup pada pemberontak itu. Khawatirnya kalau ditangkap hanya terjadi chaos dalam negara. Maka Sayyidina Ali menghindari menjaga kemaslahatan yang lebih besar. Nanti bisa dicari pembunuh.
Siti Aisyah ingin segera ditetapkan hukum, dibunuh, segera dikisos, pembunuh Sayyidina Utsman. Terjadilah perbedaan ijtihad, sehingga ada orang yang masuk di situ sehingga terjadi provokator, akhirnya terjadi perang. Sempat terjadi perang saudara, perang Jamal antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah. Kemudian perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Maka karena itu ijtihad. Orang yang berijtihad itu kalau benar dapat 2 pahala, pahala ijtihadnya dan pahala benarnya. Kalau salah dapat 1 pahala. Itu pahala ijtihadnya. Maka wa ma jara baina sahabat itu apa yang berlaku antara sahabi antara para sahabat naskutu kita diam anu dari ma wa ajrul ijtihadi nusbitu. Dan pahala ijtihad kita nusbitu kita tetapkan atas sahabat wa ajrul lan ing pahala ijtihad ganjar iku nusbitu tetepno sapa kita. Siapa kita menetapkan ya, kita menetapkan pahala ijtihad kepada para sahabat. Karena yang terjadi itu semata-mata perbedaan ijtihad. Fardun ala nasi imamun yansibu wa ma'alal ilahi syai'un yajibu. Fardu atas manusia imamun yansibu, imam yang mereka tegakkan, yang mereka angkat. Ya. Maksudnya Pak, wajib bagi manusia mengangkat imam. Ya, mengangkat imam. Pemimpin politik. So, kalau tidak ada pemimpin, tidak ada khalifah, tidak ada imam, tidak ada presiden, tidak ada pemimpin politik, kita tidak bisa. Ya kan? Tidak bisa bayangkan apa yang terjadi. Nggak ada pemimpin politik, nggak ada presiden, berarti nggak ada tentara, nggak ada hakim, nggak ada kacau. Hukum tidak berjalan, semua tidak berjalan. Maka untuk kemaslahatan umum harus mengangkat imam. Hukum mengangkat imam itu wajib. Ma'alal ilahi syai'un yajibu. Dan tidak ada atas ilah, atas Tuhan itu sesuatu yang wajib. Tidak ada bagi Allah sesuatu yang wajib. Kalau kembali ke sifat jaiz bagi Allah, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah berhak melakukan apa yang dia kehendaki atau meninggalkan apa yang dia kehendaki. Tidak mengerjakannya. Tidak ada yang bisa memaksa Allah. Tidak ada suatu kewajiban pun atas Tuhan. Yusibu man ata'ahu bi fadlihi wa man yasha' aqabahu bi adlihi. Yusibu man ata'ahu bi fadlihi. Memberi pahala siapa Allah? Siapa ilah Tuhan? Man ata'ahu ingman. Kepada orang-orang yang taat. Taat siapa manhu kepada ilah. Bi fadlihi dengan karunia dari ilah. Dengan fadl dari ilah. Wa man yasha'. Itu asalnya wa man yasha'. Karena untuk supaya nazomnya taktiknya itu bahar syairnya itu cocok, maka hamzahnya diluluhkan waman yasha atau waman yasha aqabahu bi adli. Siapa yang dia kehendaki dan siapa man yang yasha yang berkehendak siapa Tuhan ingman aqabahu, maka aqabahu akan menyiksa siapa menghukum siapa ilah hu ingman bi adlihi dengan keadilannya ilah. Jadi Allah itu memberi pahala siapa yang taat murni karena fadl, karunia Allah, bukan karena kita kepantasan dapat pahala. Nah, karena Allah sudah nyipta kita, sudah ngasih kita semua. Jadi kita masih seolah-olah kita berhak mendapat pahala atas ibadah itu. Untuk menganukan nikmat saja, nikmatnya Allah saja belum bisa. Ibadah kita apalagi mengharap pahala. Walaupun Allah memberi pahala, bukan tidak boleh mengharap. Tapi hakikatnya Allah ngasih pahala itu hakikatnya murni karena karunia Allah, bukan karena wajib bagi Allah ngasih pahala. Tidak ada siapa yang mewajibkan Allah. Siapa yang yasha, siapa yang Allah kehendaki, aqabahu, Allah hukum, Allah siksa dia dengan keadilan. Artinya keadilan Allah.
Kalau Allah menghukum itu dengan sifat keadilannya. Kalau Allah memberi pahala dengan sifat fadl, karunia. Ya. Kemudian apa? Yaghfiru ma yasha'u ghaira syirki bihi khuludun nari duna syakki. Yaghfiru mengampuni siapa ilah ma yasha ing ma yang perkara-perkara kang yasha'u kang kersa sapa ilah hu ing ma ghaira syirki selain syirik bihi khuludun nari dan iku karena syirik utawi khuludun nari kekale neraka kekalnya seorang di neraka duna syaki tanpa ragu. Jadi Allah mengampuni apa saja dosa yang Allah kehendaki selain syirik, itu janji Allah. Dosa apapun dosanya Allah ampuni selain syirik. Innallaha yaghfiru innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi ma duna dzalika innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik tapi mengampuni apa saja yang duna dzalik, yang di bawah syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Sebesar apapun dosanya. Bihi khuludun nari. Sebaliknya, karena syirik itulah khuludun nari, kekalnya orang di neraka tanpa ada ragu. Kalau sudah syirik, naudzubillah. Ini bersambung dengan kematian ya. Syiriknya bersambung dengan kematian, belum sempat masuk Islam, naudzubillah. Khulud, kekal di neraka tanpa syafaat. Itu sudah panjang lebar hadis syafaat di Bukhari. Wala yabqa illa man habasul Quran. Maka terakhir Allah sendiri mengangkat orang yang masih beriman di neraka sehingga tidak tersisa neraka kecuali yang habasul Quran, yang ditahan oleh Al-Quran. Maksudnya yang ditahan oleh Al-Quran itu mereka yang khalidina, yang disebut di Quran khalidina fiha abada. Itu habasul Quran, ditahan oleh Quran. Lainnya yang beriman dikeluarkan pada akhirnya. Lahu iqabu man ata'ahu kama yuthibu man asawa yulini ama. Ya. Lahu iqabu. Iku kadue ilah. Haknya Allah itu terserah. Iqabu utawi iqabu man ata'ahu. Menyiksa siapa orang yang taat, siapa man hu ing ilah. Kama yuthibu sebagaimana Wayanto yuthibu. Sebagaimana yakni oleh yuthibu aring ganjaran sapa ilah man aso ing wong kang aso durhaka sapa man wa yuli ni'ama dan mengkaruniakan siapa ilah ni'ama akan piro-piro ing piro-piro nikmat. Jadi Allah itu berhak menyiksa orang yang taat kepada dia. Akidah Ahlussunnah Jamaah mengatakan tidak wajib bagi Allah memasukkan yang taat ke surga, memasukkan yang durhaka ke neraka. Tidak ada ya. Kalau wajib, siapa yang mewajibkan kepada Allah? Siapa? Cuma Allah sudah janji. Dan Allah pasti menepati janji. Bukan karena Allah wajib. Lalu iqabu itu boleh bagi Allah menyiksa orang yang taat. Sebagaimana Allah yusibu memberi ganjaran kepada orang yang durhaka, yuli ni'amah, dan mengkaruniakan nikmat-nikmatnya kepada orang yang durhaka. Boleh-boleh saja. Semua milik Allah. Dan tidak ada yang memaksa Allah. Tidak ada yang bisa memaksa. Kadzalahu ayyulimal atfala wa wasfuhu bidzalim isti'ala. Kadza. Demikian pula boleh. Lahu bagi Allah. Begitu juga bagi Allah ayu 5. Iku ayu 5. Mana ayu lama? Ayu 5 ya. Ayu 5 al-atfala. Boleh bagi Allah menyakiti atfala, memberi sakit kepada atfal, anak-anak kecil. Wasfuhu bi zalim isti'ala. Wasfuhu bi zalim isti'ala. Untuk istihala. Dan mensifati Allahu ilah dengan kezaliman, dengan zalim itu istahala, mustahil. Boleh bagi Allah memberi sakit pada anak kecil, ya kan? Ada anak bayi lahir dalam keadaan tidak sempurna sakit. Kalau ditanya dosa apa bayi itu, kan tidak ada dosa. Ya karena Allah berkehendak. Dan boleh bagi Allah memberi sakit kepada anak.
Padahal kecil tanpa ada satu dosa. Wasfu dan mensifati Allah dengan zalim, istahala, itu mustahil. Karena pengertian zalim itu mendaya gunakan hak orang lain tanpa ada hak. Itu zalim. Sedangkan semua ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh, hanya milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi, semua milik Allah. Tidur. Ya, udah tidur siang kamu nanti. Ya. Tidur. Jadi mensifati Allah dengan zalim itu mustahil karena semua milik Allah. Dan sedangkan pengertian zalim menggunakan milik orang lain tanpa ada hak, itu zalim. Nah, apa yang bukan milik Allah, semuanya milik Allah. Jadi perumpamaan yang sering kita ulang, ya kan, orang punya beli kambing untuk kurban, disembelih. Hak dia, itu kambingnya dia. Kan gitu. Yang salah dia punya kambing tetangga, dia pegang, dia tangkap, dia sembelih tanpa izin, itu keliru. Ya. Ini mustahil mensifati Allah dengan zalim. Wa anallahu laisa bidzallamin lil 'abid, Allah tidak mungkin zalim. Pada macam ada semua milik dia. Pengertian zalim secara bahasa artinya buat usyai bi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sedangkan Allah Maha mengetahui. Orang yang berbuat zalim itu orang jahil, tidak ngerti tempat. Dengan Allah ahata bi kulli syai'in ilma. Mustahil Allah zalim secara bahasa. Secara istilah zalim itu tasarrufu milkil ghair, ya, bi ghairi mahalli, mendaya gunakan milik orang lain juga ada haknya tanpa ada hak, itu zalim secara istilah. Dan mustahil juga bagi Allah karena semua milik Allah. Yarzuqu man syaa wa man syaa harama wa rizqu ma yanfa walau muharrama. Yarzuqu man syaa, Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Wa man syaa ahrama, dan siapa yang dia kehendaki ahrama, Allah halangi dari rezekinya. Atau Allah persempit, maksudnya ahrama mana asalnya terhalang. Bisa jadi Allah persempit rezekinya. Siapa yang yarzuqu man syaa, siapa yang Allah memberi rezeki, maksudnya meluaskan rezekinya bagi siapa yang dia kehendaki. Wa man syaa, dan siapa yang dia kehendaki ahrama, Allah persempit rezekinya. Yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah tuh yabsutu rizqa, mengabarkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki, wa yaqdir, dan membatasi rezeki bagi siapa yang dia kehendaki. Wa rizqu ma yanfa walau muharrama, sedangkan rezeki itu tegese rezeki utawi rezeki iku ma yanfa, perkara barang-barang yang yanfa, yang memberi manfaat apa ma walau muharrama, senajano ono apa ma iku haram. Paham ya? Rezeki itu apa yang memberi manfaat meskipun haram. Itu rezeki. Semua yang memberi manfaat rezeki. Ilmu, harta, makanan, itu rezeki. Dan yang sudah dirasakan manfaatnya itu rezeki kita. Yang belum tentu rezeki kita. Ya kan? Makanan yang belum sampai ke kita, belum kita telan, belum kita itu, kita belum bisa mengatakan itu rezeki kita. Bisa jadi itu diambil orang, bisa jadi. Yang sudah jadi yakin rezeki kita itu yang sudah kita pakai, yang sudah kita makan, yang sudah kita ambil manfaatnya itu rezeki kita. Wa ilmuhu biman yamutu mu'mina falaysa yashqa bal yakunu amina. Maka adapun ilmunya Allah, pengetahuan Allah biman yamutu mu'mina, dengan siapa-siapa orang yang mati, siapa man hale mukmin, dalam keadaan mukmin siapa man tadi, falaysa yashqa, maka tidak akan celaka, bal yakunu amina, akan tapi ada apa man tadi, amina, aman nanti.
Allah tahu siapa yang mati celaka, siapa yang mati dalam keadaan bahagia. Jika sudah Allah tahu dia mati dalam keadaan bahagia, beriman di sana, tidak mungkin dia celaka. Oleh saya orang yang Allah sudah tahu dia mukminah mati dalam keadaan beriman, Allah tahu. Jadi tidak mungkin orang itu nanti berubah menjadi celaka. Walaupun yang disebut itu kan perubahan itu sebelum kematian. Seperti Rasul menyebut, inna hadakum, seorang di antara kalian. Itu beliau menasihati supaya tidak ujub dengan amal. Ada orang dilihat berjihad, Rasul bilang ini min ahlin nar. Sahabat tidak percaya, diikuti. Ini betul, luka parah dia bunuh diri. Lalu sahabat bilang, asyhadu alla benar kau ya Rasul. Itu orang bunuh diri. Yang kau bilang tadi min ahlin nar. Sahabat tidak percaya karena dia jihad begitu hebat. Kalau sampai ada sahabat mengatakan, kalau ini min ahlin nar, masuk ahli neraka. Terus siapa yang min ahli jannah dari kita? Orang dia hebat dalam berjihad. Ini semangat dalam berjihad. Betul ternyata. Dia tidak sabar atas luka-luka tadi, dia bunuh diri. Hanya sahabat tadi mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Sahabat yang melihat itu, ini mengakui kebenaran apa yang diucapkan. Terus Rasul bersabda itu tadi. Sudah seorang dari kalian beramal dengan amal ahli surga, sampai hatta maikun baina ila zira. Sampai tidak ada antara surga kecuali satu hasta. Ya gelip ahli kitab. Berkata lain, ketentuan Allah aja berbalik beramal dengan amal ahli neraka aja masuk. Alhamdulillah. Dalam riwayat yang lain, fima yaro annas. Dia beramal dengan amal ahli surga dalam apa yang dilihat oleh manusia. Bisa jadi dia amal ahli surga secara zahir. Tapi hatinya kan hanya Allah yang tahu. Ikhlasnya tidaknya kan Allah. Bisa jadi amal baik tapi dari hati lain. Jadi rawan hanya berubah hatinya menjelang. Sebaliknya di antara kalian ada orang beramal dengan amal ahli neraka. Sampai antara dia dengan neraka tinggal sejengkal lagi. Atau satu hasta. Terus berkata ketentuan Allah berbeda, berbalik. Wala balik ahli kitab. Faham amilah bi amali ahli jannah. Hanya dia beramal dengan amal surga, hanya masuk surga. Hanya supaya kita tidak ujub dengan amal. Karena amal itu bil khawatim. Amal itu dengan akhirnya, mudah-mudahan kita kan selalu ya Allah bihusnil khotimah. Lam yazal yusiddiqu fima qad madha inda ilahi bi alati ridha. Lam yazal yusiddiqu fima qad madha, senantiasa as-siddiq itu senantiasa as-siddiq fima qad madha, dalam waktu yang telah lalu, dari waktu umurnya, inda ilahihi, di sisi Tuhannya azza wa jalla bihalati ridha, dengan keadaan ridha dari Allah Ta'ala. Ya Siddiq sebelum yang qadmadho, sebelum Islamnya beliau pun itu halatul ridho, dia berada dalam keadaan ridho kepada Allah. Terus Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak pernah tercatat dia menyembah kepada berhala. Itu juga tidak menafikan Sayyidina Ali, yang mana Sayyidina Ali sejak kecil dirawat oleh Rasulullah. Abu Thalib itu anaknya banyak. Rasul ingin membalas, biasanya pamannya Abu Thalib itu sudah merawat Rasul sejak kecil. Bilang kepada Abbas, adiknya Abu Thalib, paman Rasul juga kan Abbas. Ya Abbas, ini Abu Thalib anaknya banyak. Ayo kita ambil untuk meringankan. Maka Rasul mengambil Ali bin Abi Thalib. Abbas mengambil Ja'far bin Abi Thalib. Maka Ja'far dirawat oleh Abbas, Ali dirawat oleh Rasulullah sejak kecil. Okay? Maka kalau Syiah bilang, oh yang pertama kali masuk Islam Sayyidina Ali. Kita bilang, sejak kapan Sayyidina Ali itu masuk? Orang masuk itu kan di luar. Baru masuk. Dan Sayyidina Ali sejak kecil sama Rasulullah SAW.
Kemudian inna syaqiyya la syaqiyul azali wa aksuhu sa'idu lam yubadali. Inna syaqiyya sungguhnya orang yang celaka sejati. Itu syaqiyya la syaqiyul azali sungguh. Syaqiyul azali adalah orang yang celaka di zaman azali, di ketentuan Allah yang di zaman azali dahulu. Di ketentuan Allah. Wa aksuhu sebaliknya. Kebalikan dari syaqi adalah as-sa'idu, adalah orang yang bahagia, lam yubadali dan dalam keadaan tidak tergantikan kebahagiaan tadi. Semua yang sudah maktub di zaman azali, baik sa'id maupun syaqi, itu tidak tergantikan. Terus bagaimana doa kita di nisfu Sya'ban? Allahumma in kunta katabtana bi umil kitabi ashqiya'a atau syaqiyan o ma'ruman famhullahumma syaqawatana. Ya Allah, kalau kau tulis di umil kitab kita ini syaqiyan, celaka, maka hapuslah kecelakaan kita. Wahirmanana, keterhalangan rezeki kita. Sektara arzakina, sampainya rezeki. Nah, bagaimana? Syed Muhammad bin Arif Maliki di kitabnya Madhab Sya'ban sudah lalu pembahasannya. Di awal kitab Madhab Sya'ban. Itu membahas doa itu. Bahwa itu kemungkinan adalah salah daripada menyalin tentang Sa'id dan Syaqi. Karena itu ketetapan. Atau bisa juga ditakwil Syaqi dan Sa'id di situ bukan Syaqi dan Sa'id yang di sini. Kalau ini Syaqi dan Sa'id dalam arti celaka sejati dan bahagia sejati yang Allah sebut di surat Hud. Wa minhum syaqiyyun wa sa'id. Wa amal ladzina syuku wa binnari khalidun. Itu syaqiyyun itu celaka dan bahagia sejati. Bisa jadi di doa itu celaka bahagia dalam arti di dunia atau yang temporer, yang selama setahun. Karena Sya'ban itu berkaitan dengan satu tahun. Kecelakaan menurut pandangan manusia. Bukan yang itu bisa dirubah, karena dirubah kepada takdir yang lain. Berubah satu takdir dengan takdir yang lain seperti yang kita baca di Bukhari. Sayyidina Umar bin Khattab yang sudah pernah saya ceritakan. Ketika mau inspeksi ke Syam, sampai di Sarqa, perbatasan, dengar kalau di Syam itu ada wabah, taun, penyakit. Maka Sayyidina Umar putar balik ke Madinah lagi balik. Karena khawatir sahabat-sahabat Nabi ini kalau di ke sana hanya kena wabah, banyak yang mati. Maka Sayyidina Umar balik. Maka Abu Ubaidah Al-Jarrah bin Al-Jarrah, satu sahabat yang lain, negur. Ya Khalifah Amirul Mukminin, afirarun min qadarillah, apa kamu mau lari dari takdir Allah? Maka dijawab sahabat-sahabat, "Na'am." Atau lau ghairuka qala dzalik. Seandainya bukan kamu, ya Abu Ubaidah yang mengatakan, masa kamu sahabat Nabi bilang begitu? Kata Sayyidina Umar. Terus dijawab sahabat-sahabat, "Na'am nafiru min qadarillah ila qadarillah." Iya, kita akan lari dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang Jadi mungkin bisa jadi karena setahun, karena namanya orang celaka kan, atau enggak nyaman hidupnya kalau kecelakaan itu diartikan sebagai kecelakaan di dunia. Itu kan enggak terus. Masa orang terus kan enggak ada caranya dia di atas. Nah, kalau itu mungkin. Kalau diartikan syakian di situ itu bisa jadi. Kalau diartikan syaki yang dimaksud di bait ini tadi dijelaskan oleh musannif, ya mungkin karena itu yang dimaksud syaqi wa sa'id itu yang dimaksud di ayat itu adalah kecelakaan abadi, yaitu kekufuran yang sambung sama kematian. Kalau kebahagiaan abadi itu keimanan yang sambung sama kematian, itu sa'id yang sejati yang dimaksud di sini. Yang maksud di doa itu lain. Kalau itu diartikan itu betul. Kalau itu diartikan yang di doa itu di sahabat itu diartikan ini keliru. Bisa jadi kata Syed Muhammad itu mungkin ada salah ketika menyalin itu. Walam yamut qoblan qidhal umri ahad wa nafsu tabqa laisa tabnalil abad. Dan tidak akan mati qoblan qidhal umri. Asalnya itu qobla in qidha'il
umuri, sebelum selesainya umur. Ahad, yani ahadun, sopo ahad, itu fa'ila yamut. Dan tidak mati sebelum selesainya umur siapa ahad seorang pun. Wa nafsu tabqa, sedangkan jiwa, ruh, jiwa itu tabqa, kekal, laisa tafna, tidak rusak, lil abad selamanya. Wal jismu yabla, sedangkan jisim itu rusak. Ghairu ajibiz dzanabi, selain ajibiz dzanab, ujung tulang ekor manusia. Ajibiz dzanab, tulang ekor yang paling belakang. Wa masyahidun balian wala nabi, dan tidak ada seorang syahid itu yang balian. Tidak ada seorang syahid itu balian, hancur tulangnya. Wala nabi, tidak pula nabi itu hancur jasadnya. Tidak akan mati ahad seorang pun sebelum selesai umurnya. Jadi orang belum selesai umurnya tidak akan mati. Ada kan kita saksikan orang sudah di rumah sakit sudah, ternyata tunggu itu. Ada orang sehat-sehat saja tapi ada orang tidak akan mati sebelum selesai umurnya. Wa nafsu tabqa, sedangkan jiwa, roh itu kekal. Yang hancur itu jasad. Laisa tafna, tidak rusak selamanya. Wal jismu, sedangkan jisim itu yabla, hancur di bawah tanah. Ghairu ajbiz dzanabi, kecuali ajbuz dzanab, ujung tulang ekor, tulang punggung ini. Itu kalau di ujung itu ada kecil, itu ajbuz dzanab. Namanya umbai cacing, kalau antum belajar di biologi, itu ujung tulang ekor. Itu namanya ajbuz dzanab. Itu tidak hancur, dan memang sudah diteliti oleh para ahli itu. Orang mayatnya, orang Cina, orang siapa, kafir, musyrik itu dibakar. Itu ajbuz dzanab itu tidak hancur. Ajbuz dzanab ini tidak hancur. Ditutup dia tidak hancur. Ajbuz dzanab. Kalau di hadis Bukhari, ajbuz dzanab itu tulang ekor itu. Dari situ kata Rasulullah, minhu yurakabul khalqu, makhluk itu disusun lagi dari ajbuz dzanab. Seolah-olah data itu ada di situ, makanya tinggal seolah-olah apa? Biji tau, ditanam. Seolah ajbuz dzanab. Jisim itu hancur selain ajbuz dzanab. Wa masyahidun balian wala nabi, dan tidak ada seorang syahid pun itu yang hancur. Syahid itu tidak hancur. Wala nabi, tidak pula nabi, jasadnya tidak hancur. Allah mengharapkan, kata Rasulullah SAW, bumi ini memakan jasadnya para nabi. Itu dikatakan. Inna Allah Ta'ala haramal atiuluhumal anbiya. Itu jasad al-anbiya. Waruhuma akbaru anal mujtaba wa numsikul maqala anha adaba. Adapun ruh, hakikat ruh atau ruh itu sendiri nafas yang dimaksud jiwa tadi, ruh itu akbaru anal mujtaba. Itu menurut apa yang akbaru telah mengkabarkan anak tentang ruh tadi, siapa al-mujtaba, makhluk terpilih itu Rasulullah SAW. Wa numsikul maqala, maka kami numsikul maqala, menahan pembicaraan anha tentang ruh, adaban karena adab. Nah, maka ruh tidak bicara manusia, ulama, kecuali ruh itu adalah sesuatu yang menyebabkan makhluk manusia itu hidup, itu ruh. Ada lagi, berbeda lagi ruh dalam makna sufi. Kalau ruh dalam makna sufi itu kesadaran as-silah billah, silatul abad billah, hubungan seorang hamba dengan Allah, itu ruh menurut para sufi. Makanya para sufi itu menafsiri ayat wa nafaqtu fihi min ruhi faqa'u lahum sajidin. Ketika saya sudah tiupkan kepada Adam itu ruh dari min ruhi, yaknya mutakallim, diidofakan kepada Allah. Saya tiupkan kepada Adam itu ruhku, maka qaulahu sajidin, jatuhlah kalian malaikat dalam keadaan sujud. Maka malaikat sujud pada Adam karena roh yang ada pada Adam. Juga karena ilmu yang
ada pada Adam itu yang Allah uji di surah Al-Baqarah ayat 31 ujian Allah pada malaikat. Kalau ambilhum biasma'i oleh Adam ambil biasma'i. Ketika ilmu itu kan setelah Allah Adam dengan memaparkan ilmunya tadi baru Allah perintahkan untuk sujud. Maka malaikat sujud pada Adam karena ilmunya juga karena roh yang ada pada Adam. Roh dari Allah yang ada pada Adam. Roh itulah yang menurut para sufi itu sir, rahasia yang kemudian diwariskan pada para nabi terus, pada Rasulullah, dari Rasulullah terus kepada khulafanya para aulia itu sir, rahasia. Itu menurut para sufi. Karena roh secara biologis ilmu hayat itu roh adalah yang menyebabkan orang itu hidup, itu roh, ada nyawanya, ada rohnya. Juga disebut nafas. Itu yang Allah sebut nafas dalam surah Az-Zumar. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan anfus, jiwa-jiwa ketika maut, ketika tidur, indah manam. Indah mautnya indal manam. Walati lam tamut fi manamiha. Yang sudah mati dan yang belum mati pada saat tidurnya semua roh, nyawanya Allah pegang. Tumayyusrul ukhra, kemudian baru Allah utus yang belum mati, Allah utus lagi nyawa tadi sehingga dia bangun. Makanya doanya alhamdulillah ahyana ba'da segala puji bagi Allah telah menghidupkan kami ba'da amatana wa ilaihi nusyur, setelah kami mati wa ilaihi nusyur. Dan yang paling tidur itu akhul maut, naum akhul maut. Wal ilmu wallahu alam asnasairil a'mali. Lalu beliau bicara tentang ilmu, tentang kemuliaan ilmu dan ilmu apa yang harus dipelajari itu beliau bicara sampai ka'amri ma'rufin wa nahy munkari wa iyyazuna naya lam yu'athiri. Akamu syar'illah itu nanti mulai akamu syar'illah itu bicara tentang usul fikih, dasar usul fikih. Baru nanti kita butuh. Setelah usul fikih ini baru kita butuh. Dasar usul fikih. Sebelumnya itu dasar usuluddin. Sebelum akamu syar'illah itu dasar tapi berupa usuluddin dan sebagian ilmu tasawuf. Wallahu a'lam. Jadi mukadimah ini terdiri dari 4. Di awal mukadimah itu awal wajibin asani ma'rifatul ilahi istiqani. Ya. Itu usuluddin. Itu usuluddin. Ruku bisyadaita ini itu usuluddin. Tentang iman itu. Baru ini usul fikih nanti ini. Ahkamu syar'illah. Sebelumnya itu tentang ilmu dulu nanti. Wallahu a'lam. Wal ilmu ya. Wal ilmu saya. Ya Rabbana tarabana wa alana Rabbana Allah ya Rabbana matub Rabbana tawsilu kulla Rabbana al-awrati wa amini rumati wa mafir والدينا ربي ومولودينا ونال والأواني وسائر الخلان ومن كل ذي محبة وجيرة أو توبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا من لا باكتساب مصطفى رسولنا الله بكل طول صلى سلم ربي عليه حد الأب وآله وصحبه دار ضده الحمد لله من بدء وأتناه الفاتحة.